Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari seperti biasa mau hujan. Jadi untuk yang kedua kalinya kita bikin sharean buat teman-teman. Hari ini kita mau coba nge-share atau ngebahas perihal overheat di mobil Vios. Sebenarnya ini berlaku ke semua mobil. Kira-kira penyebabnya apa? Biayanya kira-kira berapa? Teman-teman ikutin terus videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Hahaha. Oke teman-teman, hari ini hari Selasa, kita lagi di garasi taksi. Jadi ada pengerjaan 3 unit Baleno. Tadi pagi juga ada Baleno. Nggak tahu kenapa Baleno bisa nyangkut di garasi taksi. Kita coba rapihin. Ini mah punya Om Unggul. Jadi di dedel-duel semua, tangki, wah semuanya dah pokoknya ini banyak. Nanti ntar saya coba estimasiin sendiri untuk dia. Ada Ayla lagi bongkar kaki-kaki, kebetulan yang punyanya mau beli spare partnya langsung di bengkel resmi, lagi diproses, lagi dibeli. Kita lagi nunggu spare partnya karena ini maunya original. Terus seperti yang tadi saya omongin, aduh saya agak minta maaf sama Bahmin nih, lagi ngolong lagi. Masuk TV Bang. Ini kayak tersiksa banget tuh. Kayak Bahmin tersiksa banget tuh. Ya kamu pakai itu tadi. Aduh, ini saya mau konten yang nggak jadi nih. Cut dulu. Cut dulu. Ntar kita. Mana ini? Ya. Yakin? Iya, dua meja kan? Nggak tahu Pak sudah ngambil. Nah, ini lagi proses habis overhaul transmisi. Jadi ini mau dicoba. Nah, jadi kita sambilan ya, sambil ganggu orang kerja. Jadi teman-teman, semua mobil pada dasarnya butuh pendinginan, dan salah satu apa ya, komponen yang krusial lah di permobilan. Nah, hari ini kita coba bahas. Jadi ini banyak kasus untuk khususnya limo ya, limo, karena memang kilometer udah tinggi. Mobilnya overheat itu karena apa? Jadi kebetulan overheat itu banyak terjadi. Jadi yang pertama, teman-teman biasanya banyak kejadian dari segi selang. Jadi selang ini lepas. Jadi selangnya sudah nggak gigit lagi karena faktor umur. Jadi mungkin lama-lama geser lepas. Nah itu banyak kejadian. Yang kedua juga bisa jadi karena filler ini sudah retak. Nah jadi fillernya udah faktor umur, jadi retak, jadi rembes, jadi airnya habis. Terus bisa juga kejadian karena tutup ini. Bisa juga karena tutup radiator, bisa karena radiator, terus bisa juga karena ada termostat, ada water pump. Itu yang biasa terjadi di garasi taksi. Nah, supaya lebih jelas lagi kita coba lihat barang-barangnya seperti apa yang berhubungan sama overheat. Nanti kita coba lihat barang. Jadi saya udah siapin barangnya yang berhubungan sama. Oke, Ini kopi. setelah iklan yang cukup panjang tadi, motor lewat, istri nelpon. Kok nggak ada iklan yang beneran itu? Terus Capek-capek begini. ini orang nelpon. Ngopi enak nih gitu. Itu terlalu jauh lah bagi kita. Nah, seperti yang tadi udah dibilang, ini bagian dari endos. Kerusakan dari termostat dari overheat itu sebabnya apa aja? Ini saya kumpulin, kebetulan spare partnya lagi agak lengkap kebetulan. Iya. Apa? Nasi padang mertua bisa ngendorse di sini. Bisa. Lupa. Bawa ke sini. Perlu bikin di situ. Nah, jadi yang pertama, kerusakan paling ringan itu kerusakan lagi. Bahasin dong. Gak usah ngerokok. Ini, bahasin ini. Udah. Ayo. Pertama, kerusakan paling ringan itu dari ini. Kita langsung bahas. Paling murah, paling ringan. Iya. Itu ciri-cirinya apa? Terus kira-kira kerusakannya bagaimana? Ini tutup radiator kan. Ada ini buat pembuangan tekanan. Ini yang kecil nih. Ini nggak balik sih, kembali.
Di tengah ini ada valve pembalik. Jadi kalau di dalam radiator ada kevakuman atau proses dingin lagi setelah penguapan, nanti dari reservoir masuk lewat sini nih, valve ini. Biasanya rata-rata valve ini yang patah atau rusak, hilang. Jadi ketika ada air radiator tekanannya tinggi, yang dia harusnya ada, dia nutup. Nah, nunggu tekanan sampai derajat. Kalau ini hitungannya kan berapa? 1. Ini cuma tekanan 1,1, 108 kPa atau 1,1 bar. Setelah ada tekanan, nah dia akan membuka. Tapi kalau valve ini yang ujung ini hilang, dia udah nggak ada ukurannya. Pokoknya begitu nguap, air akan masuk lewat samping sini, lari ke sini nih, keluar langsung ke reservoir. Makanya rata-rata kalau valve tengah yang hilang, reservoir mah penuh, radiator yang berkurang. Oh, berarti ciri-cirinya Awal mulanya itu reservoir yang penuh, pasti kan karena kebuangan. oh reservoirnya penuh. Penampungannya penuh, tapi di radiatornya kurang. Ada kemungkinan berarti dari masalah Dari radiator. tutup radiator itu. Atau yang perlu diperhatiin. Atau ini yang tengah ini juga, ini kan per juga nih, tekanan yang 1,1 ini, 1,1 bar ini udah lemah bisa. Jadi misalkan belum spesifikasinya belum sampai 1, misalkan baru 5 bar udah buka. Berarti paling gampang nandainnya apa? Tadi yang reservoir penuh. Iya. Oh, paling gampang nandainnya. Oke. Atau radiator mampet juga sama. Ntar itu salah satu. Terus ini saya kasihin satu-satu. Termostat. Ini termostat. Nah, ini termostat tuh gunanya apa? Ini valve air radiator buat ke sirkulasi ke blok mesin yang dari radiator. Jadi proses pendinginan itu sebelum temperatur, ini kan speknya 82 derajat Celcius. Sebelum 82 derajat Celcius, termostat ini masih menutup. Jadi air yang dari radiator nggak ada yang dialirkan ke blok mesin. Jadi water pump hanya mensirkulasikan air yang ada di blok mesin. Ya, dari blok mesin masuk ke bypass, masuk lagi muter-muter. Yang dari mesin, radiator masih ditahan. Walaupun radiator udah posisinya dingin. Misalkan kipas muter tapi ini belum buka, ini masih ditahan di radiator air dingin itu. Nah, begitu temperatur air coolernya 82 derajat atau ini nih di belakang ini kan. Berarti itu posisinya di mesin dong. Di mesin, di blok ini. Yang panasnya itu di mesin, yang dinginnya di radiator. Yang ini depan ini di radiator, yang belakang ini di blok mesin. Ini yang bakalan berubah nih, apa sih namanya? Tembaga lah, sejenis tembaga, tapi ketika dikasih suhu atau air panas akan membuka valve ini. Ini mekanisme manual sebenarnya, bukan elektrik. Oh, berarti itu. Nah, ciri-ciri rusak ini. Nah, balik lagi ciri-cirinya. Ciri-ciri paling gampang biasanya sama reservoir, ya sama seperti radiator mampet, reservoir penuh. Tapi nanti kalau dimatiin radiatornya kurang. Berarti atau kalau yang motor fan-nya tipenya otomatis, dia akan lama muternya karena membaca suhu mesin itu panasnya lama, karena ini kan ada lubang kecil nih. Sebenarnya air dari radiator juga sedikit banyak ada yang masuk lah, cuma kecil, jadinya proses pendinginnya bakalan lama. Radiator udah didinginin, cuma air dari radiator itu nggak dialirin ke. Nah, itu kan mesin. Itu kalau ciri-cirinya rusak. Nah, ada orang nanya kalau ciri-cirinya termostatnya masih waras itu ada nggak sih sebenarnya? Kita bisa nandain nggak sih dari airnya kah atau dari apanya? Kalau normalnya sih tetap diturunin. Atau kalau di mobil, kalau berani dinyalain, tutup radiator dibuka, atau enggak kita kasih digelonggongin pakai botol air lah, dinyalain sampai kira-kira temperaturnya nanti pas mau nyala. Sebelum kipas nyala kan di derajat rata-rata 92 sampai 96. Nah, ini kan harusnya membuka dulu nih. Sebelum kipas nyala, nanti tahu-tahu air radiator itu akan turun, kesedot. Oh, yang di gelonggongan tadi. Oh, kalau dia normal dia kesedot turun ke bawah. Oh ya, itu teknis banget normal. Mendingan ke bengkel aja kalau gitulah. Jangan sendiri. Nanti takutnya karena itu panas ya. Agak bahaya nggak sih ngetes itu? Ya bahaya nggak bahaya sih. Bahaya. Asal proses gelonggongnya dari dingin, bukan pas panas-panas. Oh ya. Oh, dari awal ya. Oke, kurang lebih untuk termostat ada yang tambahan lagi nggak? Nggak ada ya?
Berarti sebelum masang perlu juga dong dicek. Misalnya kita beli baru perlu juga dicek itu normal apa enggak dong? Paling enggak. Paling gampang ya direbus itu Paling enggak direbus sama alat ukur suhu gitu. atau di video udah ada. Oke. Ini juga banyak yang kejadian. Umur lah itu. Nah, ini faktor murni umur apa ada hal lain? Enggak, ini kalau ini umur. Ini filler. Filler cuma sirkulasi air dong. Oh, berarti itu Sama kayak murni selang faktor umur, pecah atau rusak. Itu nggak ada ciri, nggak ada apa. Enggak ada ini mah. Ciri-cirinya Umur cuma aja. rembes aja. Oke. Ini banyak juga nih filler. Masalah di filler biasanya Kalau retak filler yang paling yang bahan ini kan yang bahannya aluminium. aluminium biasanya lebih rentan kena korosi. Nanti malah rawan ke jadi banyak korosinya lah kalau air yang nggak bagus nih. Oh, kalau yang aluminium. Lama-lama lubangnya kecil karena banyak korosinya atau enggak kropos. Nah, Kalau yang- kekuatan aluminium ini kira-kira berapa tahun? Anggaplah misalnya airnya bagus misalnya. Itu kuat berapa tahun sih? Kalau umur kuatan aluminium pasti, cuma kalau ukur belum tahu. Kalau buat taksi mungkin Oh, berapa kilo. berarti selagi airnya bagus lebih kuat aluminium dibanding Kalau buat plastik. kios belum pernah ngalamin yang udah pernah ganti aluminium rusak. Oh iya, berarti recommended juga dong pakai aluminium. Komen. Asal airnya bagus. Asal airnya bagus. Oke. Itu salah satu juga penyebab yang sering mobil overheat. Terus nah ini yang paling krusial nih, yang Terpam. water pump. Banyak ganti water pump di sini. Kerusakannya ada 3. Pertama bocor, ada Ya. seal kan, ada bocor. Bocornya dari Seal Seal. tengah. Dalam sini nih AC ini ada sealnya. silo lagi. Tahu lah masa ada Ya, seal dari di tengah. seal. Yang kedua dari bearing suara. Nah ini nggak bisa dibenerin Bisa kalau ke ahlinya. ahlinya, tapi Kalau secara kita bengkel-bengkel biasa teknis, kan nggak bisa. nah, secara teknis sebenarnya bisa, tapi kayaknya lebih ruwet ya. Lebih ruwet terus harganya juga nggak seberapa. Harganya antara 350 sampai 400. Jadi Aisin 400. Kalau yang GMB kalau nggak salah 3,5. Mungkin di online akan lebih murah. Nah ini teknis kerjanya gimana tuh? Itu kan baru 2 tuh. Tadi bocor, terus bearing Oh, ngorok. yang kerusakannya ya. Nah, yang ketiga ini nih pompanya apa? Ya water pump kan emang pompa. Ini kisi-kisinya kropos. Jadi puli mah muter, tapi sirkulasi air nggak didorong. Jadi Oh, dia air muter. cuma diem itu di mesin radiator diem, nggak ada yang disedot, nggak ada yang diputar. Kasar. Gimana tadi? Kurang apa dia nggak muter? Ini muter cuma hilang ini kisi-kisi. Oh, iya, kisi. Oh. Fan pompanya ini. Oh berarti Pas pompanya kropos biasa. putarannya jadi berkurang lah. Mungkin tetap Dorongannya kurang. Mungkin awal-awal itu masih ada dorongan. Pompa itu kuat lama-lama. Oh buat kencang. Ciri-cirinya mirip radiator mampet. Jadi kalau buat RPM rendah masih Normal. sirkulasi itu air. Air kan biasanya nyari tempat yang dingin dimasukin ke tempat panas itu muter. So, begitu digeber, nah dia nggak ketemu. Oh berarti mirip banget kalau kayak di tol kecepatan tinggi. Nah, yang ngedip. Oke. Ada lagi nggak itu? Kalau kerusakannya juga sih. Oh cuman itu aja. Secara umum juga. Ya bocor, ngorok, sama nggak mau pak. Oke. Itu berarti sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Aduh ini nggak kedengeran. Wih. Aduh lu. Sabar dulu. Aduh iklan dulu. Nih nggak sinkron antara yang video sama yang nggak video. Apalagi ini? Ini yang gede nih, ini paling gede. Nah, ini pegang nih. Nah, ini yang paling mungkin nomor 1 nih. Ini komponen nomor 1 yang kita satu yang nggak ke bawah, kipas motor pen. Oke, ini aja dulu deh. Kipas blockhead. Ini enggak kan kipas sama ini doang. Oh, iya. Bloknya Sama bukan mesin enggak. Iya, yang menyebabkan Yang itunya. part Partnya. Nah, ini radiator. Ini radiator fungsinya apa? Terus yang banyak kerusakan apa? Ya fungsinya buat pendinginan air kan, sama tempat proses pendinginan air kan dinginkan oleh kipas. Kerusakan sering-seringnya ada 2, Paling bocor umum. dan mampet umum itu. Itu faktor umur atau faktor ada apa gitu? Rata-rata umur dan kotoran. Kalau mampet bisa dari radiator walaupun baru tapi ada kotoran yang dari blok atau Masuk ke sini. masuk ke dalam radiator. Atau kalau umur nih seal dari upper tank, lower tank udah pada bocor atau korosi. Kan ini aluminium juga.
Oh, berarti di sininya korosi nih. Di Bisa. sini-sininya Kalau udah kisi-kisinya. umurnya ini kan korosi. Berarti kalau udah korosi mending ganti. Mending ganti murah ini. Oh, murah. Oh, Murah. terus kan suka ada nih upper tanknya misalnya rusak gitu. Kan suka bocor tuh pinggirannya. Nah, ini sebenarnya mendingan dibenerin atau mendingan diganti. Bengkel pasti mintanya ganti dong. Tapi kan ada pertimbangan, maksudnya itu ganti tuh sebenarnya kenapa sih? Bukan cuma karena bengkel pengen gampang kan, tapi ada pertimbangan lain. Itu pertimbangannya apa tuh? Pertimbangan utama ini dari klip-klipnya nih, kena aluminium bahan radiator. Kalau klipnya udah nggak bagus atau udah korosi, nanti walaupun upper tank baru kita pasang, jepitannya nggak kuat. Kadang-kadang malah pas dijepit malah patah. Jadi gigitannya udah nggak baru, malah rawan bocor lagi. Jadi kalau menurut kita lebih baik ganti, karena kalau nanti misalnya diganti upper tanknya doang, masih ada resiko bocor. Ada risiko bocor. Dan harganya juga agak lumayan ya. Harus ngerojok, harus ganti upper tank. Nah, bukannya kita males ganti upper tank, cuma kalau secara dihitung apa sih, efisiensi harga lah itu. Sayang lah ya. Sayang. Oke. Radiator berapa, tapi ini karena harus ganti upper tank kena jasa. Kemarin ngitungnya sih 550.000 kalau ganti upper tank, sama jasa rojok, sama ganti, sama bongkar pasang. Nah, kalau ganti radiator plus bongkar pasang, Ganti radiator sekisaran di 800 sampai 900. Nah, Selisih cuma 400. jelas umurnya lebih panjang. Jelas. Satu lagi tapi nggak dibawa barangnya. Ini caranya gimana? Motor pen. Nah, nggak usah pakai barang lah ya. Anggaplah itu barang. Itu Pas lah. cara kerjanya gimana tuh motor pen? Ya, cuma dapat perintah buat muter dan mati aja deh. Buat di kapan waktu dingin, kapan harus Itu berarti dengan suhu tertentu. Itu dari ECU perintahnya. Oh, dia bukan ngikutin misalnya ono ngebuka termostat dia nyala gitu, enggak. Kalau motor pen Vios Multi pasti suhu. dari ECU. Oh, dari ECU. Oke, dari Kalau rata-rata kerusakannya ya mati atau lemah. kerusakannya mati atau lemah. Nah, Mati itu ya ada dua juga. hmm, Mati dari gulungan yang kebakar atau full brasnya yang habis, karbon brasnya. preventifnya berarti bisa dong. Maksudnya kan banyak banget yang nanya nih, bisa nggak sih sebenarnya dia bisa sebelum itu kejadian kita bisa tahu kalau itu mau mati atau udah mulai minimal full brasnya lagi. Itu bisa nggak? Bisa dicek. Full brasnya pasti bisa cek. Bisa dicek. Tapi kalau gulungannya nggak bisa. Gulungan paling dari warna kalau kita kan. Oh, warnanya bisa kelihatan. Antara udah mau bisa kan lemah kan rata-rata gulungan. Perputarannya udah nggak kenceng, kita lihat karbon beras bagus, biasanya gulungannya yang udah berubah, udah semi kosong lah. Oh. Nah, terus perbaikannya motor pen itu kan ada motor pen, ada cool brush, ada kipas. Nah, itu bisa harus semua apa bisa satu-satu misalnya? Oh, motor pennya doang, cool brushnya doang, kipasnya doang. Apa Ya satu bisa paket? satu-satu. Full Oh, brushnya doang kalau emang murni yang habis cuma full brush dan gulungannya bagus, full brushnya doang. Kalau cuma penyakitnya oblak bisa ganti busingnya doang. Oh, businya bisa. Bisa, kadang kan ada yang kipas mah kencang tetap muter tapi dia apa sih oleng, jadi ada suara kasar kalau pas kipas muter geprek-geprek. Oh, nah itu kan banyak kasus yang ebrek-ebrek tuh. Apa tuh bahasa ebrek-ebrek tuh? Geprek-geprek atau dengung, ada juga yang dengung bearing. Kan ada dua dia, ada bearing ada busing. Ada bearing, ada busing. Oh, berarti bisa ganti bearing, Bisa ganti. bisa ganti busing. Itu berarti lebih efisien. Lebih efisien kalau memang Lebih itunya murah. aja yang rusak kan. Jasanya kira-kira berapa? Apa ini khusus saya nih jasanya? Kembali ke saya lah. Oh, jangan. Jasanya. Saya Jasanya murah. jasanya murah. Jasanya paling antara 100 sampai 150 untuk jasa itu kan. Bisa saya servis. Nah, tapi kalau yang mahal itu kalau motor pennya kena. Kena harus. Nah, itu kalau Orion aja bisa 1 juta lebih kalau nggak salah. Kalau Orion ya. Kalau Orion, kalau yang Denso. Makanya kalau barangnya Orion terus masih kondisinya bagus, bagusnya malah di servis. Oh, berarti kalau kita nemu barang ori misalnya cuman bosnya doang, apa tadi ya, misalnya bearingnya doang, Bearingnya lebih doang baik atau ganti busingnya bearing. atau- Iya, lebih baik ganti. Dengan budget di bawah 300 itu udah bisa rapi lagi. Rapi lagi. Oke, terima kasih Tom Hashim. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman yang mau ngerapiin unitnya silakan mampir ke garasi taksi. Kita hari ini lagi ngobrol-ngobrol sambil nunggu spare part. Mudah-mudahan sharingannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.